Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berangkat siang, cuacanya cerah hangat. Ih, cuacanya hangat, cerah, sedikit ada angin. Kalau di sini ya, kalau sudah agak ke barat nanti sampai ke Kediri ya saya nggak tahu bagaimana. Wong saya bukan pawang cuaca. Yes, oke. Oh belok ibu ya, oke. Mode racing bu. Wih, HDV. Oh ya, ini mulai banyak kejahatan lagi ya. Banyak orang-orang jahat. Kita akan membahas orang-orang jahat. Jadi jangan kemana-mana, jangan tinggalkan video ini, tonton terus. Kalau penasaran bagaimana sih kejahatan orang-orang itu, terutama di kejahatan digital ya, terutama kejahatan digital sih. Ini yang saya bahas ini. Bentar, kita nyebrang dulu. Oke. Bentar, kita belok. Ini masih banyak tikungan-tikungan ya. Oh, banyak belok-belok jadi ya. Jadi ya sabar dulu. Kita akan membahas orang-orang jahat setelah ini. Jahat-jahat di digitalisasi ya. Kok kayak berat? Enggak aja nih. Apa saja, apa saja sih kejahatan orang-orang yang saya maksud itu? Ya ada macam-macam ya, emang banyak yang jahat kok. Dan jahatnya itu juga macam-macam. BTW ini hari kedua saya menggunakan Mac. Yang setelah opname itu. Bismillahirrahmanirrahim, kita salib dulu ya. Oh, Innovanya lama tapi cakep. Ya, kejahatan orang-orang ini sekarang bervariasi ya, dan ya bervariasi dan bermacam-macam itu ya sama sih sebenarnya. Pokoknya banyak lah itu. Jadi terutama untuk menangani digitalisasi ini, para penjahat ini juga bisa beradaptasi gitu loh. Juga bisa beradaptasi dengan tahun-tahun digitalisasi ini. Namanya ini kan tahun 2024, ini kan tahun shifting transaction ya. Jadi shifting transaksi itu kan mulai pemerintah melalui perbankan dan sebagainya itu ya, dan segala macam instansinya ya, bukan hanya perbankan tapi segala macam instansinya itu kan mulai menggunakan digital ya, entah itu antrian, pengisian form, atau aplikasi, atau informasi validasi dan lain-lain itu menggunakan digitalisasi ya, menggunakan HP, menggunakan tablet yang disediakan kantornya masing-masing gitu ya kan. Jadi ya alright, ntar tahan dulu. Oh, ban depan saya ini kayaknya gembos saudara-saudara, berat ya.
ya. Walah, ada mantenan. Alhamdulillah ya. Oke, kita menghormati yang punya acara dulu, agak pelan-pelan dulu, jangan biayaan. Nanti nyenggol tamunya kita dimasa, walah bisa tereksekusi dengan baik dan benar malah itu nanti ya. Ya, lanjut lagi ke kejahatan digitalisasi. Jadi ini saya baca-baca kemarin itu entah di Facebook atau di Instagram atau di TikTok atau di YouTube, ya segala macam sosial media lah sebenarnya itu banyak sekali berita-berita atau akun-akun giveaway gitu ya. Ya sebenarnya nanti tetap saya jelaskan, makanya jangan kemana-mana, tetap tonton video ini ya. Saya jelaskan macamnya apa aja sih, gitu loh, kejahatan digitalisasi ini. Yang pertama saya jelaskan ini yang giveaway dulu ya, atau pemberian hadiah. Biasanya untuk kasus giveaway seperti ini atau apa namanya, yang berdalih memberikan hadiah itu akan mengatasnamakan perbankan ya. Yang pertama itu akan mengatasnamakan perbankan, dan yang kedua akan mengatasnamakan artis, lalu ada juga yang menamakan instansi ya, sama kayak perbankan tadi lah, cuma bukan fokus perbankan. Jadi mengatasnamakan PT apa, CV apa gitu ya. Jadi apapun yang Anda ikuti, apapun yang Anda anut, bukan ke situ ya. Saya tidak berani membahas ke ranah agama karena itu keyakinan setiap orang. Jadi meskipun itu perbankan yang sedang kalian transaksikan, katakanlah kalian ada rekening di salah satu bank dan ternyata di bank tersebut diatasnamakan untuk para pelaku kejahatan digitalisasi, ya Anda harus berhati-hati. Anda harus konfirmasi terlebih dahulu kepada petugas bank yang bersangkutan. Jangan semata-mata langsung mengiyakan atau percaya by telepon ya. Itu. Terlebih yang lucu kadang itu kita tidak ada rekening di salah satu bank itu, tapi tiba-tiba dapat notif atau dapat telepon sih ya. Para penjahat itu banyakkan telepon itu mengatasnamakan bank itu gitu loh. Padahal kita nggak ikut atau nggak memiliki rekening di bank tersebut. Nah itu yang sudah sangat dicurigai ya, itu ya yang harus, wah kalau ini jelas nggak mungkin sih. Nah harus gitu loh. Karena apa? Ketika kalian merespon tanpa mengkonfirmasi petugas, itu banyak celah dari para pelaku kejahatan ya. Mereka bisa dapat identitas kalian, pertama bisa menyalahgunakan identitas kalian, kemudian ya banyak kerugian lah kalian tuh. Dan lebih-lebih mereka pasti akan meminta uang untuk mencairkan hadiah tersebut. Yang pertama itu nanti beralasan untuk membuka blokir saldo. Alasan pertama itu pasti minta uang untuk blokir saldo. Dan yang kedua itu nanti minta bayar pajak. Dan yang ketiga nanti agar dapat melakukan transaksi, wes. Itu pasti itu, Pak. Istilah-istilah minta uangnya pasti seperti itu.
Itu yang mengatasnamakan perbankan. Nah, bagaimana sih cara menghindarinya? Ya, cara menghindarinya jangan mudah mengangkat nomor telepon yang asing ya, atau yang tidak kalian save di kontak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jika kalian mengangkatnya, jangan semata-mata langsung merespon apa yang mereka ucapkan, karena itu saya bisa menyebutnya sebagai hipnotis digitalisasi. Karena meskipun hanya telepon, nada bicara mereka itu membuat kita itu mengikuti alurnya gitu loh, saudara-saudara. Padahal di pikiran kita atau di mental kita itu sudah yakin sih ya, sudah yakin kalau itu pasti penipuan. Tapi entah mengapa kalian pasti tidak sadar akan mengikutinya. Seperti itu ya. Jadi berhati-hatilah mengangkat telepon. Pastikan jika kalian mengangkat telepon dari orang seperti itu, kalian bersama dengan seseorang yang bisa menyadarkan. So you must nggak usah pakai bahasa Inggris lah. Jadi kalian harus berhati-hati ya. Ibu-ibu nyebrang tepat berhenti di tengah jalan, sedangkan dibolak-balik ada truk. Aduh. Wah, jagangnya orang itu kasihan ya. Oh, dikejar sama masnya itu. Oh iya. Oh, hampir saya bilangin, udah dibilangin sama orang baik, alhamdulillah. Nah, jadi ya itu yang pertama, yang telepon mengatasnamakan perbankan ya. Nah, apa cuma telepon? Tidak. Kejahatan itu tidak berupa telepon saja. Terkadang kejahatan yang mengatasnamakan perbankan itu juga mengirimkan file atau notifikasi seolah-olah itu WhatsApp dari atau chatting dari perbankan tersebut ya, gitu. Tapi itu berupa file dan kalian harus sangat berhati-hati kalau dengan ini, terutama untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang awam dengan ilmu teknologi. Itu kalian harus sangat berhati-hati ya. Pastikan tidak membuka atau menyentuh atau mengklik jauh. Lebih-lebih jangan sampai menginstal atau membuka aplikasi yang terdapat pada chat tersebut. Itu sangat berbahaya. Jadi terkadang pemberitahuan itu seolah-olah itu berupa filenya PDF pertama, padahal itu APK ya, atau aplikasi ya. Itu sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Itu bisa membuat HP kalian atau HP bapak ibu dan teman-teman semua itu dikuasai oleh mereka. Jadi secara sadar HP itu ada di kalian ya, secara sadar HP Anda pegang, tapi untuk bagian dalamnya itu sudah dikuasai mereka. Itu yang berbahaya. Apakah hanya HP-nya? Apakah mereka dapat informasi pribadi saja? Tidak. Mereka bisa mendapatkan saldo-saldo yang berada di m-banking kalian. Itu yang membahayakan dan sangat-sangat merugikan ya. Itu yang berbahaya di digitalisasi mengatasnamakan perbankan. Bukan telepon. Kalau telepon kita bisa menghindar begitu saja. Tapi yang paling berbahaya itu yaitu yang by chatting ya, by chatting, by aplikasi itu yang berbahaya, sangat-sangat berbahaya itu ya.
Nah, untuk selanjutnya yang berbahaya lagi, berbahaya. Atau untuk selanjutnya di kejahatan digitalisasi itu adalah apa? Tadi ya benar. Ada yang sama-sama menginfokan giveaway. Sama-sama menginfokan giveaway, tapi ini bukan dari perbankan, namun dari artis yang sering kalian tonton atau kalian ikuti di sosial media kalian. Saya juga nggak tahu mereka dapat informasi dari mana, itu sudah peralatan canggih mereka. Entah itu dari algoritma yang mereka dapat atau bagaimana, saya juga kurang tahu ya. Yang jelas, yang jelas mereka tahu siapa-siapa artis yang kalian ikuti di sosial media kalian, gitu. Kadang tuh kita kan kayak fokus pada artis yang kita favoritkan saja ya. Kadang seperti itu, jadi bentar. Kita fokus dulu. Nah, artis-artis siapa sih yang sering ya atau yang pernah membuat giveaway gitu. Jadi itulah artis-artis yang digunakan mereka gitu loh. Seperti siapa saja itu, kayak ya saya nggak hafal artis-artisnya, kayak Willy Salim gitu ya, kayak terus seperti Baim Wong atau siapa lagi ya, itulah pokok menggunakan nama-nama artis yang terkenal gitu loh. Jadi ya jangan mudah percaya. Itu nanti pasti yang pertama dilakukan para pelaku kejahatan itu, pertama mereka mengaku sebagai adminnya. Lalu salah satu yang disuruh menghubungi itu nanti adalah mengaku bentar. Aduh. Ya sebentar ya, habis dikocok-kocok gitu loh sama jalanan. Jadi yang pertama itu pasti yang menghubungi itu ngakunya dia adminnya saja. Terus untuk meyakinkan nanti mereka bagian admin ini, maksud saya yang bagian admin ini hanya minta kelengkapan data saja. Setelah itu disuruh mengirimkan ke pihak manajer, manajer artis gitu ya. Nah, setelah sok-sokan ngirim ke manajer artis itu nanti di manajer artis sok-sokan sudah done gitu ya, sudah selesai, kalian akan disuruh atau diminta menghubungi sindikatnya lagi yang mengatasnamakan bendahara keuangan untuk pencairan. Nah, di sini letak tereksekusinya kalian. Be careful. Oh shit man. Ya, itu tadi mobil tadi hampir ya, mobil itu tadi soalnya ngikut depannya saja, nggak perhatikan sisi kanan. Nah, tadi sampai mana? Oh ya, sampai menghubungi bendahara keuangan. Nah, di situ saldo kalian akan hilang begitu saja ya. Pasti akan lenyap. Pasti itu. Nah, kalian akan diminta itu tadi buka blokir saldo, nah, minta bukti rekening, nah terus dimintain dana lagi untuk pajak,
dimintain dana lagi untuk kelancaran transaksi. Dan yang paling lucu itu nanti setelah kalian transfer di situ nanti akan mereka memiliki sindikat lagi ya, mereka memiliki sindikat lagi bagian mengatasnamakan TV itu loh. Mengatasnamakan TV itu artinya itu seolah-olah hadiah kalian akan dibagikan, seolah-olah hadiah kalian itu akan diumumkan di TV gitu dengan biaya penanganan sekian gitu ya. Pasti itu tidak mungkin tidak kalau yang atas nama artis, atau nanti akan ditayangkan di YouTube gitu ya, seperti itu. Dan selanjutnya itu nanti setelah biaya penanganan akan ada lagi biaya apa, biaya apa toh kata teman saya itu. Jadi saya dapat informasi ini ya dari teman saya ya, yang alhamdulillah dia kena dan kenapa alhamdulillah, karena kita jadi dapat ilmu yang sangat bermanfaat ya, dan jadi berhati-hati. Setelah biaya penanganan TV nanti akan ada biaya keamanan katanya, keamanan transaksi gitu ya, seperti itu. Nah, kembali lagi ke cara bertransaksi yang awal tadi, yang awal di bagian artis itu, cara meyakinkan bagian adminnya. Mereka itu punya video AI atau memiliki video yang benar-benar artis tersebut seolah-olah kalian akan berdialog. Bagaimana cara membuat suaranya? Suaranya sudah suaranya itu frekuensinya sudah disamakan dengan frekuensi suara artis tersebut. Itu yang sangat menjebak sekali, dimana kalian pasti akan percaya begitu mudah. Karena pertama mereka minta, jadi bukan kita yang minta untuk video call ya, tapi sana yang minta video call itu. Jadi seolah-olah kita itu wah, ini sih nggak perlu diyakinkan, udah meyakinkan. Nah, seolah-olah sudah begitu ya. Jadi sana yang minta video call itu dari pihak admin. Jadi kenapa saya bilang banyak orang-orang jahat dan sangat jahat? Masya Allah, ini NMAX generasi terbaru ya. Cuma untuk tipenya saya belum tahu ini. Tapi kalau dilihat dari kunci biasa kayaknya ini yang Neo yang biasa, yang standar, mantep banget ya, cakep gitu loh, kelihatan galak, speedonya juga puas gitu ya. Semoga bisa beli. Nah, untuk kejahatan ya itu tadi sudah apa, kejahatannya tadi sudah perbankan, yang mengatasnamakan perbankan ya kan. Setelah itu kejahatan yang mengatasnamakan artis ya, dan ada lagi yang mengatasnamakan PT atau CV. Itu yang kalian juga berhati-hati. Kalau yang mengatasnamakan PT atau CV ini kebanyakan bukan giveaway atau hadiah, bukan, namun melainkan mereka berdalih sebagai PT rekanan kerja dari PT yang diatasnamakan gitu ya. Nah, apa target mereka? Target mereka adalah membuka lowongan pekerjaan. Ya, benar. Bukan giveaway, bukan hadiah. Tapi yang mereka cari adalah mereka yang cari pekerjaan. Dengan cara mereka seolah-olah membuka lowongan pekerjaan. Seolah-olah itu membuka lowongan pekerjaan. Mereka upload di semua sosial media.
Semua. Saya sudah baca-baca itu semua sosial media, dan mereka mengatasnamakan semua PT, semua CV untuk dibuka lowongan pekerjaan. Berhati-hati ketika membuka link yang mereka sediakan, mengisi data yang mereka sediakan, otomatis menyerahkan identitas kepada mereka. Setiap orang yang katakanlah yang masih belum bekerja, mohon maaf, yang masih belum bekerja atau yang baru mau mencari kerja atau yang sedang tidak bekerja dengan alasan tertentu dan ingin mencari pekerjaan baru lagi, ingin mendapat pekerjaan lagi, yang membuat tergiur itu pasti karena gaji. That's a simple thing. Jadi para tersangka akan mengupload lowongan pekerjaan. Kami dari ini mengatasnamakan CV atau PT rekanan yang bekerja sama dengan PT apa gitu ya. Biasanya mereka nggak tanggung-tanggung ya, menggunakan nama PT yang terkenal biasanya itu. Nama PT yang terkenal dan nama PT yang jarang membuka lowongan, karena itu akan membuat seolah-olah wah ini kesempatan. Nah, itu yang mereka cari itu. Yang mereka cari itu. Wah, ini kesempatan, mumpung PT ini ada lowongan. Itu kalian sudah masuk ke dalam pikiran mereka jika ada pikiran seperti itu. Nah, yang kedua apa? Gaji. Setelah mereka mengambil kesempatan di salah satu nama PT dan merubah mindset cara berpikir kalian bahwa ini sangat kesempatan dan harus saya coba. Yang kedua adalah gaji yang menggiurkan. Wah, sudah di PT ini gajinya segini, wah, itu otomatis yang kalian coba apa? Menghubungi. Tanya-tanya tok gak apa-apa lah. Kalian pasti menghubungi dan pasti akan bertanya-tanya. Disitulah letak Anda memasuki lubang kejahatan. That's right. Ya, sangat berbahaya. Jadi ya Anda harus berhati-hati. Jadi ketika Anda mencoba menghubungi itu dan bertanya, bentar, anggap dulu ya. Nah, sekarang 10.58 saudara-saudara. Ini depan rame, kenapa? Ketika kalian mencoba menghubungi itu nanti akan direspon dengan baik, seolah-olah mereka admin dari perusahaan tersebut. Lalu kemudian setelah merespon kalian gitu ya, itu akan ada dua kemungkinan. Kalian akan diarahkan mengisi link dan akan diarahkan menghubungi customer care atau customer service by chat gitu kata dia mereka ya. Jadi kayak meyakinkan gitu prosedurnya itu ya, prosesnya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jalanan rame ya makanya. Jadi kemungkinannya dua itu, mengisi link atau mengisi customer service. Cuma ujung-ujungnya nanti pasti tetap di chat, lewat chat ya, by chatting. Ujung-ujungnya sama, by chatting atau by phone, telepon gitu ya. Ujung-ujungnya sama. Nah, di situ kalian akan disuruh membayar administrasi pemberkasan.
Itu yang kalian disuruh minta bayar tuh nanti, administrasi pemberkasan. Setelah itu kalian bayar, itu nanti akan ada pengumuman tahap 1. Nah, kalian akan dinyatakan tidak lolos, tapi bisa dipertimbangkan dengan membayar sekian gitu ya. Truknya itu termasuk kenceng ya kalau di jalan segini. Wah, mobil gede-gede banget. Jadi setelah sampai mana tadi? Sampai pengumuman tahap 1. Nanti akan ada tahap 2, tahap 3, tahap 4 dengan cara yang sama. Kalau nggak gitu, kalian di tahap 1 katakanlah dibuat 4 tahap, 5 tahap lolos gitu ya. 4 tahap pengumuman, 5 info lolos gitu ya. Di setiap tahap itu nanti kalian akan disuruh bayar, saudara-saudara. Dengan cara di tahap pertama dan kedua itu kalian akan diloloskan terlebih dahulu. Anda akan mendapatkan informasi selamat Anda lolos mengikuti ujian tahap 1. Nah, silahkan ikuti proses tahap 2. Setelah kalian mengikuti proses tahap 2, kalian akan diinformasikan bahwa kalian hampir saja. Kalian lolos tahap 2. Nah, setelah itu akan diadakan proses tahap 3. Nah, terkadang di tahap 3 ini kalian tidak diloloskan. Kenapa? Untuk dimintai bayaran. Wah, eman Pak, Bu, ini kalian sudah lolos di tahap 1 dan tahap 2. Hanya tinggal beberapa tahap saja. Anda bisa lolos. Jika ingin lolos, biasanya bayar biaya kelancaran ujian atau biaya apa gitu, nominal sekian gitu ya. Itu yang membahayakan. Nah, untuk yang kedua sama. Wah, ini sebentar lagi sudah tes akhir. Bapak Ibu rugi kalau nggak bayar sekian. Itu pasti sangat meyakinkan lah. Ujung-ujungnya ketika innalillah, nggak kelihatan ya. Ketika sudah bayar sekian banyak, mereka akan menghilang tanpa jejak. Itulah kejahatan-kejahatan yang ada di dunia digitalisasi. Apakah hanya 3 yang saya jelaskan tadi? Tidak, masih banyak lagi dan kalian harus sangat berhati-hati. Karena para pelaku digitalisasi ini, para pelaku kejahatan digitalisasi ini, mereka sangat update teknologi ya. Mereka mengetahui setiap celah yang dapat diambil dari transaksi-transaksi kalian. Bukan hanya transaksi perbankan, tarik tunai, transfer, tidak. Maksudnya transaksi kalian itu mulai dari aktivitas digitalisasi kalian gitu ya. Mereka bisa tahu. Ada telepon mengatasnamakan teman lah, ada banyak lah. Sebenarnya masih banyak lagi yang ingin saya bahas tentang digitalisasi. Tujuannya agar penonton saya, apa enaknya ya, untuk ya tujuannya agar kita semua, nah gitu loh. Lebih enak begitu ya, agar kita semua itu terhindar dari kerugian-kerugian kejahatan digitalisasi, begitu ya. Masya Allah, ini konten besar banget. Tujuan saya seperti itu, agar kita semua terhindar dari kejahatan digitalisasi.
agar kita tidak merugikan sesuatu yang merugikan diri sendiri untuk sesuatu yang seharusnya tidak ya. Jangan mudah teriming-iming dengan hadiah yang akan diberikan, karena itu memang salah satu cara mereka untuk menggoyahkan pikiran kalian. Mereka tidak segan-segan mengatasnamakan demi Allah, tidak akan segan-segan menjadi orang yang paling suci dan orang paling baik di dunia ini. Jadi kalian jangan mudah tertipu, jangan mudah goyah, jangan mudah terpancing. Jangan bermain-main dengan emosional, karena mereka lebih pintar dalam memainkan emosional kalian. Cukup abaikan, karena jika kalian iseng saja merespon dari kata iseng merespon, kalian akan masuk ke tahap coba-coba. Serius, dari kata iseng kalian akan upgrade ke coba-coba, dan itu pasti. Setelah kata coba-coba apa? Berharap. Itu ketika sudah ada istilah berharap di pikiran kalian atau di mental kalian, sudah kalian akan sangat mudah dihancurkan dalam bentuk apapun. That's right, it's correct, you know. Itu memang benar. Dari kata iseng aja yang kalian merespon, pasti itu nanti akan penasaran dan muncul rasa coba-coba. Kalian pasti ingin mencobanya. Nah, setelah dari Yai tadi saya fokus, ada mobil nyebrang dulu ya, mobil rumah sakit. Nah, setelah kalian dari coba-coba, nyoba sedikit kok enak gitu ya kan, nyoba sedikit kok enak gitu, kalian pasti akan muncul harapan. Harapannya di mana? Harapan mendapatkan lebih. Udah pasti itu udah tidak mungkin tidak itu. Kalau kalian sudah mengikuti alurnya, mereka akan menguasai alurmu gitu loh. Dan itu sudah pasti. Nah, makanya itu jangan pernah, jika kalian sudah sadar ketika mendapatkan notifikasi di telepon kalian gitu ya, di HP kalian, entah itu telepon atau WA atau scroll sosial media yang itu aneh gitu kan, kalau kalian sudah mengerti apa ketika scroll gitu udah itu kejahatan, ya sudah hentikan, jangan diteruskan gitu loh, karena itu sudah pasti kejahatan digitalisasi. Kalau kalian sudah sadar itu, sudah hentikan, hindari langsung. Jangan ada pikiran iseng iseng pengen tahu atau coba-coba, jangan. Oke? Ya, karena ini saya sudah hampir sampai di lokasi kerja saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Berikut informasi yang sudah saya berikan. Like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.